Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Aulia Maisan Mahdi, Prodi Sistem Informasi dengan NPM 11523025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu metodologi pengembangan sistem. Metodologi ini adalah kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola proyek perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pengembangan berjalan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada berbagai jenis metodologi, tetapi dua yang paling dikenal adalah waterfall dan agile. Waterfall adalah yang linear dan terstruktur, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Sementara itu, agile adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan iteratif, memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memperbaiki produk secara berkelanjutan. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih mendalami masing-masing metodologi. Kita bakal ngomongin dua cara populer dalam pengembangan perangkat lunak, waterfall dan agile. Mari kita lihat apa itu masing-masing dan apa kelebihan serta kekurangan mereka. Oke, kita mulai dengan waterfall. Waterfall itu cara kerja yang linear dan terstruktur. Jadi, semua tahapan harus diselesaikan satu persatu kayak anak tangga. Tahapan-tahapan ini meliputi yang pertama, analisis kebutuhan. Di sini kita ngumpulin semua informasi tentang apa yang dibutuhkan pengguna untuk mendapatkan seluruh informasi yang diperlukan. Yang kedua, desain sistem. Setelah tahu kebutuhannya, kita merancang sistemnya. Di sini kita bikin blueprintnya. Yang ketiga, implementasi. Nah, di tahap ini para programmer mulai nulis kode sesuai dengan desain yang udah kita buat. Dan yang keempat, pengujian. Setelah kode selesai, kita tes untuk mencari dan memperbaiki kesalahan. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Setelah sistem jalan, kita terus bantu dan update sesuai kebutuhan. Waterfall punya beberapa kelebihan. Yang pertama, terstruktur. Prosesnya jelas dan gampang dimengerti. Yang kedua, dokumentasi lengkap. Setiap tahap didokumentasikan dengan baik, jadi bisa dijadikan referensi di kemudian hari. Lalu yang terakhir, cocok untuk proyek stabil. Nah, baik buat proyek di mana semua kebutuhannya sudah jelas. Tapi ada juga kelemahannya. Yang pertama, kurang fleksibel. Susah untuk kalau misalkan ada yang berubah atau ada yang kebutuhan baru lah. Yang kedua, resikonya terlalu tinggi. Kesalahan di awal bisa bikin masalah besar di akhir atau masalah yang gede lah. Pengujian akhir, masalah baru ketahuan di tahap pengujian bisa bikin proyek tertunda. Nah, baru nih yang kedua. Sekarang kita beralih ke agile. Agile itu lebih fleksibel dan iteratif. Jadi bukan satu jalur, tapi kita bisa baik lagi dan ubah sesuai kebutuhan. Tahapan dalam agile adalah yang pertama, perencanaan. Kita rencanakan backlog produk dan fitur yang mau dikembangkan. Kedua, iterasi. Pengembangan dilakukan dalam siklus pendek, biasanya sekitar 2-4 minggu. Lalu yang ketiga, umpan balik. Setelah tiap siklus, kita kumpulkan feedback dari pengguna untuk tahu apakah produk sudah sesuai. Yang keempat, revisi. Berdasarkan feedback, kita perbaiki produk. Yang terakhir, rilis. Akhirnya kita luncurkan produk ke pengguna. Dirilis jadinya proyeknya. Agile punya banyak kelebihan. Yang pertama, fleksibel. Pastinya kita bisa cepat beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, kolaborasi. Komunikasi antar tim dan pengguna lebih baik, bikin kerjasama lebih asik. Dan yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Proses iteratif memungkinkan kita untuk terus memperbaiki produk. Tapi jangan salah, agile juga punya kelemahan. Yang pertama, sulit diprediksi, anggaran dan waktu bisa sulit dipastikan.
Yang kedua, komitmennya terlalu tinggi, butuh keterlibatan semua anggota tim. Dan yang terakhir, dokumentasi minimal. Kadang informasi yang didapat bisa kurang lengkap. Jadi untuk merangkum waterfall itu pas buat proyek yang sudah jelas dan stabil, sedangkan agile lebih cocok untuk proyek yang butuh fleksibilitas. Semua tergantung pada karakteristik proyek dan apa yang dibutuhkan tim. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan atau mau didiskusikan lebih lanjut tentang waterfall dan agile ini, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.